menyuarakan kebesaran dan kecintaan pada negeri. Hati yang suci tanpa henti mengumandangkan Satya dan Dharmanya. Beranilah duduk merendah sebagai sebuah isyarat bahwa kita jauh dari sifat tinggi hati. Ari Sudaryanto, SPDMM, yang mewakili Kapolda terpilih dari hasil puncak kemarin, yaitu Uswahid Sumadi, yang pada kesempatan hari ini tidak bisa lagi. Yang kami hormati andalan cabang Polda Banjarnegara, di sini ada Kak Sugeng, ada Kak Arnas, yang kami tunggu materi yang hebat-hebat untuk diberikan kepada kakak-kakak pembina dan aktivis yang ada di Kuala tadi. Yang kami hormati anggota Mabiran Kuala tadi, ada Kak Haryati dan Kak Sri Haryati yang alhamdulillah bisa membersamai kita pada kesempatan pagi siang hari ini. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Wanadadi sebagai tuan rumah, itu Kak Neti, yang alhamdulillah sudah menyediakan tempat. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang kami hormati Mabikus tingkat SDMI, SMP MTS, dan SMA, SMK, MA yang ada di Kuala Wanadadi. Dan yang kami hormati, yang berbahagia, kakak-kakak pembina dari gugus depan se-Kuala Wanadadi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak pada kita semuanya. Salah satunya adalah nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka Karang Pamitran Abigus dan Pembina Pramuka se-Kuala Wanadadi di tahun 2025 ini. Sholawat dan salam senantiasa selalu kita curahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah, dan semoga di surga kita bisa berjumpa berkumpul dengan beliau. Amin. Allahumma amin. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini mohon izin kami mewakili Ketua Kuala Wanadadi Kak Priyono, yang pada kesempatan hari ini seharusnya memberikan sambutan secara langsung, akan tetapi hari sore kemarin beliau jawab ke saya, qadarullah sedang tidak sehat. Semoga kita doakan bersama, semoga Kak Priyono segera diberikan kesehatan dan segera pulih kembali, sehingga beliau menyampaikan salam untuk kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mau izin yang kedua, kami akan menyampaikan beberapa laporan
untuk berjalannya kegiatan Karang Pamitran pada hari ini. Yang pertama adalah dasar kegiatan. Dasar kegiatan pelaksanaan Karang Pamitran yang pertama berdasarkan hasil rapat kerja Kuarang yang pernah kita laksanakan pada tanggal 18 Januari 2025, yang di dalamnya ada program kerja melaksanakan Karang Pamitran sebagai bentuk kegiatan menjalin silaturahmi, komunikasi, dan juga untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk Mabigus dan pembina pramuka, khususnya untuk pelaksanaan pembinaan kegiatan pramuka di masing-masing pangkalan. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua adalah hasil rapat finalisasi program jangka pendek yang dilaksanakan di Kuarang Wanadadi, yang pada waktu itu dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025, yang termasuk di dalamnya adalah segera mengumpulkan seluruh pembina dan Mabigus untuk bersinergi dan koordinasi kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Kuarang Wanadadi dari 2025 sampai 2027. Itulah dasar yang menjadi pokok utama pelaksanaan Karang Pamitran pada hari ini. Kemudian ada tujuan kegiatan Karang Pamitran. Yang pertama adalah membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik antara lintas sektor, dari gugus depan SDMI, gugus depan SMP SMTS, gugus depan SMA, SMK, dan MA se-Kecamatan Wanadadi. Karena hal ini sangat kita perlukan dengan silaturahmi dan komunikasi yang baik, dengan harapan bisa terlaksananya berbagai program yang ada di Kuarang Wanadadi sampai nanti periode 2027. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan penguatan dan motivasi kepada Mabigus dan pembina pramuka berkaitan tentang pendidikan karakter melalui kegiatan pramuka. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, nanti kakak-kakak semuanya Mabigus dan kakak-kakak pembina akan diberikan materi dari andalan Warjat, tentunya semata-mata dengan tujuan untuk memperkuat tentang pendidikan pramuka dan juga untuk peningkatan kompetensi dari kakak-kakak pembina semuanya. Kemudian tujuan yang ketiga sekaligus tujuan yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan bagi pembina dalam melakukan pembinaan kegiatan pramuka di masing-masing gugus depan. Hal ini juga sangat penting sehingga kami melaksanakan kegiatan Karang Pamitran pada hari ini dengan harapan momen yang tepat di akhir tahun pelajaran kita bisa merencanakan mengkonsep kegiatan latihan pramuka di masing-masing gugus depan, sehingga nanti di awal tahun pelajaran di masing-masing gugus depan bisa melaksanakan pelatihan rutin kegiatan pramuka di setiap pekannya. Ini yang menjadi tujuan dan target kami. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, untuk tema kegiatan pada hari ini adalah bersinergi bersama membangun generasi bangsa berkarakter, berani, mandiri, dan tangkas. Dengan harapan kakak-kakak pembina sudah dibekali kepada Karang Pamitran hari ini, semoga nantinya menjadikan pembina yang menjadi suri teladan untuk anak-anaknya untuk kegiatan di pembinaan pramuka di masing-masing gugus depan. Kemudian jumlah peserta dari pangkalan SDMI 33 gugus depan yang mewakilkan, yaitu setiap gugus depan ada 3 orang sehingga jumlah total 99. Dari pangkalan SMP MTS ada 5 pangkalan atau gugus depan, setiap pangkalan memberangkatkan 3 orang, ada 15 orang. Kemudian dari pangkalan SMA, SMK, dan SMA dan MA ada 3 pangkalan dengan jumlah 9 orang sehingga total kalau peserta berangkat semuanya 124 orang. Kemudian anggaran kegiatan Karang Pamitran pada kesempatan hari ini bersumber anggaran dari Kas Kuarang Wanadadi yang alhamdulillah bisa untuk menjangkau kegiatan Karang Pamitran pada hari ini. Kemudian hal penting yang kami sampaikan, yang pertama tentunya kami mengucapkan permohonan maaf
Mungkin kami dari Kelurahan Wanajati kurang memberikan tempat yang nyaman, pasokan yang kurang layak, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada warga Banjarnegara, andalan warga Banjarnegara, kepada SMP Negeri 2 Wanajati, Kak Mabikus dan pembina pramuka di setiap gugus depan yang sudah bekerja sama, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk kegiatan Karang Pamitran pada hari ini. Kemudian informasi penting yang lainnya adalah hasil musdaq di tingkat Warcap Banjarnegara yang dilaksanakan pada 1 Maret. Salah satunya adalah dari keputusan di sidang Komisi A. Insya Allah Korwil Wanajati itu akan mendapatkan mandat menjadi tuan rumah upacara HUT Pramuka tahun 2026 dan LT3 tahun 2027. Ini menjadi satu kebanggaan Korwil Wanajati yang meliputi Banjarmangu, Wanajati, kemudian Rakit. Insya Allah ini menjadi satu mandat yang nantinya akan kita laksanakan di tahun 2026 dan tahun 2027. Kemudian kakak-kakak yang berbahagia, untuk materi Karang Pamitran pada hari ini kita ada 4 materi, yaitu voting dan manajemen gudeg. Yang indikatornya ada 4, yaitu penguatan pendidikan pramuka, kemudian aturan seragam pramuka, kemudian aturan iuran wajib anggota pramuka, dan peran penting Mabikus dan manajemen gudeg. Ini materi yang sangat penting bagi kami sebagai dasar dan sebagai acuan bagi Mabikus dan pembina untuk mengelola pelaksanaan kegiatan pramuka di masing-masing gugus depan, yang nantinya tentunya akan disampaikan oleh andalan dari cabang. Kemudian materi kedua adalah Eagle Scout Planning, yang indikatornya ada 4. Yang pertama adalah perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, evaluasi yang terukur, sehingga nanti bisa menargetkan menjadi pramuka Garuda di Kelurahan Wanajati. Kemudian materi yang ketiga adalah capacity building, yang indikatornya ada 3, yaitu meningkatkan keterampilan, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan kinerja, khususnya untuk para pembina-pembina pramuka di masing-masing gugus depan. Kemudian materi yang keempat, scouting skill, kami ganti itu untuk materi perencanaan kegiatan latihan pembina pramuka yang nanti dilaksanakan setelah bertutur, khusus untuk pembina-pembina pramuka, bagaimana caranya pembina pramuka mengkonsep, merencanakan materi kegiatan latihan pramuka yang didasarkan dengan buku SKU dan SKK. Jadi mohon dengan sangat untuk kakak-kakak pembina ikuti kegiatan pada hari ini sampai acara selesai. Dan untuk Kak Mabikus, kami untuk sediakan materi dari pagi nanti sampai jam 11 untuk mengikuti materi dari andalan cabang. Jadi untuk sesi materi tersebut sudah kami pemetakan berdasarkan musyawarah pengurus yang dilaksanakan hari kemarin. Kemudian hal yang ingin dicapai ataupun yang ingin dilaksanakan setelah terlaksananya Karang Pamitran, yang pertama untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik. Harapan yang kami inginkan adalah nanti kami ingin ada grup WA yang berisikan dengan Mabikus dan pembina pramuka. Karena jujur, selama kami dilantik sampai bulan Mei ini, kami berkomunikasi dengan masing-masing pangkal itu merasakan kesulitan, sehingga sering terjadi miskomunikasi yang harusnya tidak terjadi. Untuk itu kami mohon dengan sangat, nanti apabila dari Kelurahan membentuk grup yang di situ isinya Mabikus dan pembina pramuka, mohon izin untuk ketersediaannya, mohon izin untuk kesanggupannya. Kemudian yang ingin dicapai untuk setelah Karang Pamitran yang kedua adalah adanya RTL, rencana tindak lanjut untuk pembina pramuka, untuk merencanakan dan mengkonsep kegiatan latihan pembinaan pramuka yang nantinya akan dilaksanakan setiap pekannya di masing-masing gugus depan. Kalau kita melihat momentumnya sangat pas, ini di akhir tahun pembelajaran, kakak-kakak pembina membuat konsep perencanaan, nanti di awal tahun pelajaran bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah
Karang Pamitran ini menjadi program yang kemarin sudah disepakati oleh pengurus Suara Manadadi, yang nanti secara periodik dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dan bulan ini dilaksanakan menjadi perdana dilaksanakan, sehingga nanti rencana Karang Pamitran yang kedua rencananya akan kita laksanakan di awal bulan Agustus dengan agenda yaitu bedah SKU dan SKK, dan untuk merencanakan pelaksanaan upacara HUT Pramuka di tingkat Muara Manadadi. Karena kami melihat dan bertanya pada senior-senior, ternyata Wanadadi sudah lama tidak melaksanakan upacara HUT Pramuka. Nah, untuk itu nanti di Karang Pamitran di periode kedua yang insya Allah akan dilaksanakan awal bulan Agustus, ada 2 agenda yaitu bedah SKU SKK dan juga untuk merencanakan pelaksanaan upacara HUT Pramuka. Demikian yang bisa kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala kerjasama dan antusiasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada andalan dari WhatsApp nanti untuk memberikan materi kepada kakak-kakak pemimpin dan Kak Amikus. Salam Pramuka. Sang nahkoda terus melajukan kapal besar, membawa pembina pramuka menuju titik kesepahaman. Mari kita dengarkan Ketua Kamabilan Wanadadi Kak Muhammad Haryadi, Sarjana Pendidikan, disilakan. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aris Haryanto, SPDFM, selaku Wakil Pimpinan dari Pemkab Cabang Banjarnegara. Yang kami hormati Pak Arif Najib Sustiono, SPDFM, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Banjarnegara Cabang Banjarnegara. Yang terhormat Bapak Sugeng Yono, selaku pelatih Pusdiklat Banjarnegara Cabang Banjarnegara. Yang terhormat Ibu Kak ya, pakai Kak ya, Kak Sri Harjati, SPD PDI dari Kuaran. Yang terhormat adalah ranting Kuaran Wanadadi. Yang terhormat segenap pengurus adalah ranting Kuaran Wanadadi. Yang terhormat Kamabikus Sekuaran ranting Wanadadi. Yang kami hormati, kami banggakan peserta Karang Pamitran yang berbahagia. Sebelum kami memberikan sambutan, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi rahmat, hidayah, bisa bertemu, berkumpul bersama-sama di Aula SMP Negeri 2 Wanadadi dalam rangka Karang Pamitran, pelatihan Karang Pamitran yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat salam kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan salatnya di yaumul akhir nanti. Kakak-kakak yang saya hormati,
pada hari ini, hari Sabtu, Kuarang Wanadadi mengadakan Karang Pramidhan yang bertujuan untuk mempererat keluargaan dan persaudaraan di antara gugus-gugus depan yang ada di Kuarang Wanadadi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pengalaman dan kemungkinan para pembina pramuka di masing-masing gugus depan sebagai wadah penyegaran, penambahan pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi pendidikan pramuka di gugus depan masing-masing lebih meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga merasa berterima kasih kepada Kuarang Wanadadi yang telah berusaha meningkatkan keterampilan kepramukaan, pengetahuan kepramukaan di semua gugus pembina gugus dan yang nanti berimbas kepada anak peserta didik kita. Kami yakin dengan kepemimpinan Kuarang Wanadadi saat ini bisa meningkatkan kualitas pramuka di antara pembinaan di gugus masing-masing dan peserta didik kita masing-masing, baik di SDNI maupun di SMP maupun juga di SMA yang berada di wilayah Kuarang Ranting Wanadadi. Kami juga merasa bangga kepada pengurus Ranting Wanadadi yang telah sukses ikut menjembatani keikutsertaan anak-anak didik kita dalam kegiatan kemarin pesta siaga yang kami datang di Wanadadi agak sedikit terjadi suatu hal. Alhamdulillah dengan jiwa besar dan kekompakan Kuarang Wanadadi bisa mengangkatkan, bisa mengirim tim pesta siaga di tingkat Kabupaten Banjarnegara. Kakak-kakak yang saya hormati, kami sebenarnya agak sulit karena kami dari dulu tidak aktif di pramuka. Kami satu lifting dengan Kak Arif Najib, tapi Kak Arif Najib saat di SBG itu aktif. Jadi sangat wajar sekarang Kak Arif menjadi pimpinan di Warga Banjarnegara. Kami satu kelas dengan Kak Arif di SBG. Kami alhamdulillah juga saya itu sudah ikut Sadika ya Pak Arif. Tapi kami mungkin nilainya C, Kak Arif nilainya A. Jadi kami kurang menguasai istilah-istilah dalam pramuka. Mohon maaf. Sebelum kami buka, kami akan memberikan pantun. Monggo jenengan cakep ya. Belum. Roti panggang diisi kismis. Bungkus bersama kue cookies. Ikuti Karang Pramidhan dengan optimis. Jangan biarkan semangat terkikis. Sebelum itu, marilah acara Karang Pramidhan di Kuarang Ranting Wanadadi kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merasa pasti melangkah jika seorang bapak nampak wajah. Kita akan merasa lega jika seorang pemimpin berada di depan. Semua akan merasa mantap hati jika sang komandan lantang menyatakan perjuangan segera dimulai. Dengarkan titah perintah Ketua Kodir Cabang Banjarnegara, Kak Aris Sudaryanto, SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya sudah bukan dari panitia, saya sudah dari juga.
pramuka sejati, saya mau turun dari mimbar. Silakan. Kami mohon berdiri. Yang mewakili WhatsApp, itulah pramuka itu sosial. Kita kasih tepuk tunggal kepada Kak Arif Najib Siono selaku Kepala Pusdi Pelacak Banjarnegara. Jadi di pramuka itu ada unsur kepala, hanya Kak Arif Najib, lainnya tidak. Yang kedua, terima kasih Kak Sugeng andalan cabang urusan bina muda, tetapi beliau adalah pelatih handal dalam pramuka Pelacak Banjarnegara. Terima kasih. Kami mohon berdiri unsur Kamadiran, unsur Mabiran, termasuk Kakuaran juga. Jadi Kakuaran ini secara ex officio ketua itu adalah anggota Mabiran. Sudah saya kan? Kemudian beliau dari unsur dinas pendidikan di wilayahnya itu sebagai anggota Mabiran. Ketuanya sudah ketuanya Pak Samad selaku ketua majelis pembimbing. Terima kasih. Tepuk kembang. Saya kaget beliau atau latihan pramuka. Terima kasih kan secara berbalik. Kami mohon berdiri segenap panitia penyelenggara. Yang merasa panitia berdiri, menampakkan dirinya berdiri. Ya. Terima kasih. Tepuk tiga. Nah itu dikerti tepuk tiga ini telur kan. Silakan dulu balik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita diberi kesempatan. Yang pertama, saya Ari Sudaryanto 5 tahun sudah menjalankan tugas sebagai ketua wakil cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah mempertanggungjawabkan tugas saya selama 5 tahun berjalan dengan lancar, sukses dan aman. Dan salah satu yang membuat saya sukses adalah Kuaran mana tadi? Tepuk tangan untuk Kuaran mana tadi? Karena seandainya kemarin bahasa Muscap Kuaran mana tadi menolak pertanggungjawaban saya, berarti saya gagal dalam menjalankan tugas sebagai ketua wakil cabang Banjarnegara. Untuk itu atas nama pribadi dan wakil cabang Pramuka Banjarnegara saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk wakil RT Kecamatan Manajati. Dan saya bangga, saya salut kepada tadi sekian puluh tahun, sekian periode, baru tahun kemarin ya, kemudian ada pelatihan pengurus wakil RT. Tepuk tangan lagi dong. Saya akan bicara secara umum tentang gerakan pramuka. Nanti pakar kita 2 orang yang kita tugaskan dari wakil cabang. Oh iya, saya lupa. Salam dari beliau, Kak Wali, selaku ketua terpilih. Kak Wali itu singkatan dari Wahid Sumali. Jadi kami memberi nama penjuru pramuka Kak Wali, yaitu Kak Wahid Sumali, menitipkan salam kepada kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, satu yang pertama, kalau kakak mendengarkan sambutan dari ketua panitia, saya yakin kakak semua takut menjadi pramuka. Betul nggak betul kan? Takut nggak kira-kira kan? Nggak takut? Karena yang nggak takut berarti adalah pramuka yang sudah terlatih. Bagi pramuka yang baru masuk akan mengalami ketakutan. Kenapa? Waduh, jadi teman ya kan? Anak apa sih ini istilahnya macam-macam dari teorinya seperti itu pun menakutkan sekali. Padahal sahabat kita Lord Ball ketika membuat atau mendirikan gerakan kepanduan di dunia itu simpel. Beliau hanya ingin menebus dosa, itu aja. Kenapa beliau ingin menebus dosa? Karena selaku pimpinan militer di Inggris pada saat itu, beliau berpangkat jenderal dan sebagai panglima perang di Inggris, yang merasa berdosa ketika beliau berangkat berperang ke luar negeri menjajah negara lain. Pulang-pulang seluruh warga, khususnya generasi muda di Inggris, mengalami dekadensi moral. Paham ya? Itu sebenarnya. Maka sederhana, kakak sebagai anggota pramuka tugasnya itu yang pokok, mendidik karakter
Nanti kajian teori nanti akan disampaikan oleh kepala lembaga. Kalau kepala lembaga tidak boleh tidak, pasti menyampaikan teorinya. Prakteknya nanti Kak Sugeng. Nanti silakan dengarkan. Kakak bisa menganalisa, oh berarti saya harus bagaimana nanti bersikap ketika di depan masing-masing. Contoh Kak, kita ingin mendidik kecerdasan peserta didik kita. Tolong tangan kanan geser ke kanan masing-masing silakan. Semuanya kanan. Jangan diri kan secukupnya. Tangan kiri masukkan ke sebelah sampingnya dengan cara begini, tunjuk. Nyampe Pak. Usahakan sampai ya. Nyambung. Nah itu. Sini ke sana. Ke kiri. Nah nyambung. Baru gitu saja sudah pada bingung, ya enggak? Lagi kan? Maka seorang pembina harus jelas cara memberikan instruksi. Tangan kanan kakak di samping badan, tangan kiri kakak menunjuk ke arah bawah, tempelkan di telapak tangan sebelahnya. Itu baru jelas, ya kan? Sudah kan? Dengarkan kata-kata saya. Ketika saya berteriak hanya satu kata yang saya sebutkan, yaitu belum. Tolong belum yang ada di tangan ditangkap. Dan karena belum bersifat licin, maka harus lepas, jangan sampai tertangkap. Kita coba. Belum. Ada yang menangkap? Ada yang menangkap? Ada. Kita coba sekali lagi. Tangan kanan ke samping. Kak, tolong jangan tinggi ke pihak temannya kabel. Oh, jangan tinggi. Nah, gitu. Yang terjangkau. Jangan suka menyusahkan orang lain. Tempelkan. Sudah kan? Konsentrasi itu yang jujur, jangan berlebet-lebet begini. Ini bapaknya ini ya. Berlebet-lebet. Ini sifat tidak jujur. Ya. Lurus buka sesuai instruksi, tunjukkan dari ke bawah. Belum. Maka konsentrasi. Siap sekali lagi. Belum. Ada yang kita 2 kali. Maka ini salah satu materi contoh saja. Mereka membawakan yang lebih hebat pasti dari itu. Banyak materi pendidikan pramuka, ya. Salah satunya itu. Dengan cara itu Kak, itu nggak perlu datang dokter, periksa dokter, sintokan belum akeh. Karena begitu Kakak lulus tidak pernah ketangkep, berarti otak kanan otak kiri Kakak sehat, masih cerdas. Tapi bagi yang bolak-balik ketangkep segera selesaikan pamitan berubah ke dokter. Minimal puskesmas konsultasi. Barangkali otak kanan otak kirinya sudah tidak imbang. Ini apalagi yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Saya alhamdulillah dengan Kak Sugeng itu sudah 60 tahun karena kami sudah lulus. Kemarin September kami sudah purna tugas dari ASN. Dan saya ucapkan terima kasih Kak Sugeng. Ini Kak Sugeng itu satu-satunya pembina pramuka se-Indonesia yang setia sama saya. Karena saya pensiun bulan September, Kak ikut pensiun. Setia banget sama saya. Saya bilang Kak, kita bakal berbakti berapa lama siap sampai kapanpun akan tetap berbakti berapa lama dan tidak pernah akan pensiun. Beliau kembali ke dunia. Ada tahu alasannya Kak Sugeng dan saya tidak mau pensiun dari pramuka? Ada yang tahu lah apa sebabnya? Hah? Ayo. Bukan. Apa? Betul kan? Jadi karena kami masuk pramuka tidak pernah mengajukan pakai surat lamaran. Jadi tidak ada kata pensiun. Kalau ASN kan lama kan? Ya nanti ada pensiun. Gitu ya Kak? Itu yang pertama. Yang kedua, kajian teori yang diberikan oleh gerakan pramuka ini sebagai acuan, jelas ya Kak? Tetapi tidak boleh membelenggu kakak-kakak sehingga tidak bisa mengembangkan diri untuk
membina gerakan gerakan rangka. Kalau kita mau dibuat terus tahun berbeda ini loh, tulisannya. Nah, nanti kasih itu orangnya. Dia yang punya trik-trik caranya bagaimana? Mengatur budaya, di orang di rangka. Itu kebanyakan pejabat-pejabat daerah itu akhirnya sekalian kakak harus bisa atau menjadi motivator kepada peserta didiknya. Ini yang termuda dari yang peserta termuda kelahiran tahun berapa? 2003. Ada yang kelahiran lebih muda dari 2003, 2004, 2005, 2006. Kak yang 2003 maju kan? Yang putri yang paling muda siapa ini? Yang putri? Tuh, nggak kelahiran tahun berapa? 2002 sini maju. Ada lagi yang di bawah 2002? Bukan kak, maju sini kak, nggak sampel aja. Oke, kakak. Ini hanya sekedar motivasi ya. Mungkin kalau yang sudah pernah ketemu saya tunggal guru, tunggal ilmu orang mana dulu. Jadi ya, namanya siapa kak? Kak Muhammad ya. Kak Muhammad, ini satunya kak siapa? Kak Nanda. Baik. Kak Muhammad ngajar di mana? Ini Cokro. Kak Nanda? Wah ini tokoh-tokoh Serikat Islam Indonesia. Dan ingat Pandu Indonesia lahir di Banjarnegara. Tepuk tangan dong Banjarnegara. Itu sejarahnya bagaimana? Nanti tanya Kak Sugeng sama Kak Arif. Biasa bukan materi. Kita bisa memberi motivasi peserta didik. Ini adik kita anggap kelahiran 2000 sekian itu sudah di era digitalisasi, ya kan? Apa takon sing kelahiran 70 apa 60 itu lah normalnya mau buntut ya. Saya tanya yang mudah saja. Baik. Kak Mama kan di Kanada ya. Nanti yang bisa jawab aja. Nanti ada hadiahnya kalau betul jawabannya. Kakak pernah lihat pesawat yang dipegang pilot? Pernah? Tahu? Dari manapun tahunya nggak masalah. Tahu ya? Nah itu namanya apa? Setengah lingkaran yang dipegang pilot gunanya untuk menurunkan dan menaikkan pesawat. Ayo, namanya apa? Itu alat paling canggih modern. Ini sing anak di era digitalisasi. Sing 70-60 apa mana? Apa namanya itu enggak? Pasangan sopir sing mobil sopir. Lupa namanya. Apa Anda? Kalau nggak tahu sekarang tak ganti pertanyaannya. Kalau setengah lingkaran nggak tahu, yang lingkaran penuh ada pegangannya di tempatnya di kapal-kapal yang dipegang oleh nakoda, namanya apa? Apa namanya? Nggak tahu ini dan anak-anak sopir apa yang sudah seperti kita. Kak, ini bukti bahwa kakak di era modern ya, memiliki satu alat yang modern canggih segalanya ada yang dipegang, tapi ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ini faktanya Pak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, tolong jawab dengan cepat. Cek-cek orang perlu ditunda, yang ngerti langsung jawab. Ya, berdua bareng ya. Oke, kotoran ayam? Kotoran kambing? Berbibit. Ini buktinya, ini faktanya. Dia lahiran 2000 sekian digital itu pakai sistem pembayaran digital. Tidak diisi dengan ilmu pengetahuan yang ada di sini. Paham Pak? Ya, tepuk tangan untuk kedua kali. Satu lagi, kakak pernah melihat di Bible tunawicara. Ya, tunawicara itu kan orang bisu ya. Tolong peragakan, orang bisu kita makan. Sebisanya. Oke, 1, 2, 3, go. Ham. Setahu saya
Wong bisu tetep duwe suara. Tapi menurut dia tahunya gak ada suara. Bukan ada. Orang bisu minta sekolah. Ya. Ini kan maksud saya. Jadi begini. Kalau kita ingin memperagakan sesuatu ya yang ekspresif itu, dijiwai. Kalau kita diperintah menjiwai, oh kita nggak bisu ini kan hanya metode permainan. Kita sudah bilang ini permainan ini metode bermotivasi. Peragakan orang bisu minta makan. Ya, kalau orang bisu pasti keluar suaranya. Ya kan? Nah, minimal itu. Wah, kalau terabang terus yang minta sekolah gitu kan bisa. Mesti orang itu dalam sekolah gitu kan. Nah sekarang meragakan orang buta minta gede gitu. Silakan. Ya. Tepuk tangan. Lainnya berpikir. Orang buta itu tidak bisu ngomong. Betul kalau begitu. Ya kan? Terjebak dengan mereka itu sekarang hidup di dalam gerakan pramuka, jangan terjebak oleh kebiasaan atau oleh teori yang sudah kita pelajari. Tepuk tangan untuk kakak berdua. Baginya kan kita kasih hadiah. Dibagi dua, yang adil kalau saya adu. Ya, silakan duduk baginya. Maka itu saja pertanyaan untuk doa kita. Pengalaman ini saya sebagai pembina, saya malu sebenarnya. Ketika itu sekitar tahun 86, 85, 86 saya baru dari guru SD. Karena saya dulu adalah guru olahraga SD diangkat CPNS tahun 84. Ada bilang Kak Sugeng. Saya di Banjarnegara, Kak Sugeng di Banjarmasin. Terus aktif di Pramuka bareng Kak Sugeng di Dewan Kejaran di Banjarmasin, saya di Dewan Kejaran Cabang Banjarnegara. Nah, suatu saat saya ditugasi oleh pembina Gustiwan dimintai untuk melatih. Suatu saat saya kasih uang sama peserta didik kita. Dik, tolong nih, uangnya buat kamu, bagi dua. Oh, saking si Gopi langsung berdua ambil gunting, kita potong. Itu aja, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah bernuansa melindungi, dibingkai hati yang tak sepi memohon. Niat, tekad, dan tujuan kita mesti dipanjatkan doa pada Yang Maha Mengabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Banjar Cahyana harus tetap membahana. Mari pegang sang merah putih, letakkan di dada sebelah kiri. Selama jantung masih berdetak, kita tetap untuk berjuang. Dan tancapkan kapak pusaka sebagai simbol selama kapak masih menancap. Karang Pamikiran Ranting Wanadadi. Karang Pamikiran Ranting Wanadadi bagi calon pembina pramuka tetap bergerak.
pembina tak ragu untuk satukan tekad terus maju, berbekal kesucian dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Membawa segenggam rasa empati pada sesama, membawa sang merah putih untuk dikibarkan. Bertiap lantang, berteriak lantang, setiaku ku dermakan, dermaku ku baktikan. Kapanpun, dimanapun Dharma harus menancap di dada. Kapanpun, dimanapun bakti harus tetap ada. Wujudkan banjar cahyana tetap mengalir sumber kehidupan, menyirami dunia pendidikan di setiap generasi, menyirami sejuknya keimanan dan budi pekerti, mengalir memberi arah kecakapan bagi tunas-tunas muda. Banjar Cahyana selalu membina Praja Muda Karana memandu Indonesia. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Satya ku dharmakan, dharma ku baktikan, ikhlas bakti bina bangsa, berbukti bawa laksana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami bertekad untuk menancapkan hati kita untuk mengikuti karang pamitraan pada hari ini. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Biarkan panjang kata, jauhkan banyak bicara, bertindak menjadi syarat bahwa kita pramuka sejati hari ini telah berlalu. Mari berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Aroma mulut bisa tak sedap, warna hati bisa tak indah, ungkapan jiwa sangat mungkin berbau lumpur. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dua kali nama Pramuka. Waktu selanjutnya saya silakan kepada panitia. Pengumuman di sini kami menemukan ada 3 kunci atau kontak motor yang mungkin merasa hilang karena tadi masih gantung di motor. Silakan untuk menemui di depannya. Terima kasih. Silakan kakak pengungkap data skor sebentar di notir skor silakan kakaknya dan pengungkap data.